Assalamualaikum sahabat bahasa kelas 11. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat mengikuti belajar walau dari rumah. Baiklah, bersama saya Bu Asri, kembali kita dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kalian jiwa-jiwa yang optimis, kesulitan hari ini akan membantumu untuk sukses di masa depan. Silakan menyimak penjelasan dari saya. Baik sahabat bahasa, sebelum mulai belajar, biasakan kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, untuk materi hari ini adalah memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Yuk, sama-sama kita simak penjelasannya. Bagaimana sih langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Sebelumnya sudah kita bahas tentang struktur teks eksplanasi itu apa, kemudian dan aspek kebahasaannya. Sekarang lanjut ke langkah-langkah penulisannya. Jadi, langkah-langkah penulisannya ini ada 5 yang harus kita perhatikan. Pertama, menentukan topik atau tema. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Baik, teman-teman. Teman-teman bisa baca di sini. Akan saya jelaskan. Yang pertama tadi menentukan topik. Ya, kita sebelum menulis harus menentukan topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Kenapa harus menentukan topik? Agar apa yang kita tulis itu tidak meleset atau melenceng ke mana-mana. Di sini saya berikan contoh. Ini adalah topik-topik yang akan saya tulis dalam sebuah teks eksplanasi. Ada tentang pertama pengertian gempa bumi, proses terjadinya gempa bumi, akibat gempa bumi, penyebab gempa bumi, vulkanik dan tektonik, waktu terjadinya gempa, daerah yang terkena gempa, yang harus dilakukan untuk menghadapi gempa, dan yang terakhir, yang harus dilakukan saat terjadinya gempa. Nah, dari topik yang ditulis ini, yang sudah disediakan ini, terlihat tujuannya. Tadi, langkah kedua adalah menentukan tujuan. Terlihat tujuannya adalah untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam tentang gempa bumi. Itu tujuan yang akan ditulis nanti. Nah, sudah jelas tujuannya adalah menjelaskan proses fenomena. Di sini yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Teman-teman, mengapa harus mengumpulkan data berbagai sumber? Karena teks ini memaparkan suatu peristiwa dengan sejelas-jelasnya, ya, dan lebih sering menggunakan fakta. Dalam teks. Maka dari itu kita harus mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber. Nah, setelah kita sudah mempunyai data, kita susunlah menjadi sebuah kerangka. Masih ingat teman-teman? Sebelum menyusun kerangka, kita bagi dulu nih struktur teks eksplanasi itu kan dibagi menjadi 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua proses kejadian, yang ketiga penegasan ulang. Masih ingat pernyataan umum itu berisi apa? Ya, pernyataan umum ini bisa disebut identifikasi fenomena. Ya, jadi berisi tentang sesuatu yang akan dibahas terkait dengan fenomena alam tersebut. Itu dari pernyataan umum. Nah, di sini ditulislah nanti di pernyataan umum topik yang akan ditulis itu yang sudah kita kumpulkan tadi ada 9 topiknya. Kita bagi-bagi. Pengertian gempa bumi itu masuk di pernyataan umum. Daerah terjadinya gempa itu masuk pernyataan umum. Macam-macam gempa bumi itu di pernyataan umum. Nah, kemudian yang kedua, proses kejadiannya. Proses kejadiannya itu apa sih maksudnya? Proses kejadian itu kan berisi tentang mengapa fenomena tersebut bisa terjadi.
ya. Jadi dapat menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Nah, di sini dijelaskan proses terjadinya apa? Gempa tektonik. Proses terjadinya gempa vulkanik, kemudian akibat gempa. Nah, itu dijelaskan di proses kejadian mengapa bisa terjadi gempa tersebut. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Penegasan ulang, ayo diingat lagi ya, penegasan ulang atau ulasan di sini berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Ya, kita komentari nih tentang permasalahan yang dibahas tadi. Nah, dipilihlah topik-topik yang sudah disediakan tadi. Kita mau menulis apa? Masuk simpulan waktu terjadinya gempa, tindakan persiapan menghadapi gempa, kemudian tindakan saat terjadi gempa. Nah, dari topik-topik ini bisa kita tidak tulis semua nih, kiranya ini nggak masuk ke dalam pembahasan, boleh dihilangkan. Gitu, jadi sesuaikan dengan strukturnya. Nah, di sini sudah rapi kerangkanya. Lanjut nanti menulis teks eksplanasi secara padu berdasarkan kerangka tadi. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teks di sini sudah padu ditulis tentang gempa bumi. Tinggal dimasukin saja tadi paragraf 1 tentang pernyataan umum. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena ini berisi apa aja? Dijelaskan gempa bumi adalah getaran, goncangan, bla 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 bla. Kemudian kalimat keduanya, peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung. Kemudian yang kedua, di paragraf kedua ini tentang gempa tektonik. Proses terjadinya gempa, tadi sesuai dengan kerangka. Proses terjadinya gempa tektonik dan vulkanik. Dan yang di paragraf terakhir itu ulasan atau penegasan ulang. Dijelaskan tadi simpulan waktu terjadinya gempa. Dengan demikian dapat disimpulkan gempa terjadi kapan saja. Kemudian di kalimat keduanya, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak gunung berapi. Jadi sesuai di situ dengan kerangkanya disusun menjadi 3 paragraf. Demikian penjelasannya teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang sudah saya jelaskan. Jika belum paham, teman-teman bisa ulang kembali penjelasannya dan baca-baca kembali. Ya, untuk selanjutnya untuk pengambilan nilai penilaian harian 2 keterampilan menulis, teman-teman menulis teks eksplanasi berdasarkan tema yang nanti ditentukan. Ya, nanti teman-teman tulis di buku tulis, kemudian hasilnya unggah di e-learning. Baik, teman-teman. Kiranya cukup sampai di sini. Semoga kalian paham. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.